Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ke-6, hukum bacaan izhar dan ikhfa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hukum bacaan izhar dan ikhfa. Setiap muslim wajib menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap Al-Quran diwujudkan dengan rajin membaca, menghafal, dan mempelajari tafsir Al-Quran. Bagi umat muslim yang telah rajin membaca Al-Quran, Allah telah menjanjikan baginya pahala yang besar, dinaikkan derajatnya, diberi kemenangan di dunia dan akhirat. Nah, tentu kita semua menginginkannya. Untuk itu, marilah kita mewajibkan diri untuk rajin mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan cara belajar membacanya secara baik dan benar atau tartil, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belajar ilmu tajwid merupakan fardu kifayah. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Dalam belajar ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang bertanda sukun, sedangkan tanwin adalah bunyi nun sukun pada setiap akhir kata yang dilambangkan an, in, dan un. Pada pelajaran ini, kalian akan belajar bacaan izhar khalqi dan ikhfa hakiki. A. Bacaan izhar khalqi. Menurut bahasa, izhar berarti jelas atau terang. Menurut istilah, izhar berarti mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa mendengung. Bacaan izhar terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, bunyi nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas. Keenam huruf tersebut dinamakan huruf khalqi karena makhrajnya di tenggorokan. Karena termasuk huruf khalqi, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ini disebut izhar khalqi. Contoh bacaan izhar khalqi tanwin: hasidin idza, tanwin bertemu dengan hamzah; salamun hiya, tanwin bertemu dengan ha; jannatin aliyatin, tanwin bertemu dengan ain; ata'an hisaban, tanwin bertemu dengan ha; ajrun gairu mamnun, tanwin bertemu dengan ghain; dzarratin khairan, tanwin bertemu dengan kha. Contoh bacaan izhar khalqi nun sukun: man amana, nun sukun bertemu dengan hamzah; in huwa, nun sukun bertemu dengan ha; an'amta, nun sukun bertemu dengan ain; min hasibin, nun sukun bertemu dengan ha; min khalaqin, nun sukun bertemu dengan kha; min ghairi, nun sukun bertemu dengan ghain. B. Bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa berarti samar. Maksudnya bunyi nun sukun atau tanwin samar-samar antara izhar dan idgham. Ikhfa hakiki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah antara bunyi izhar dan idgham dengan sangau di hidung. Panjang dengung itu 1 alif atau 2 ketukan. Contoh bacaan ikhfa hakiki: kalimat min tahtiha, keterangan nun sukun bertemu dengan huruf ta; ma'al sajajan, tanwin bertemu dengan huruf sa; anjainakum, nun sukun bertemu dengan huruf jim; min zalika, nun sukun bertemu dengan huruf zal; innal insana, nun sukun bertemu dengan huruf sin; azabun syadidun, tanwin bertemu dengan huruf shin; qauman salihina, tanwin bertemu dengan huruf shad. Bacaan ikhfa dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa ab'ad, aqrab, dan awsat. Yang pertama, ikhfa ab'ad berarti ikhfa yang jauh sengaunya. Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau kaf. Contoh kalimat min qablihim, keterangan nun sukun bertemu dengan huruf qaf; min ka'sin, nun sukun bertemu dengan huruf kaf.
Yang kedua, ikhfa aqrab berarti ikhfa yang dekat dengan sengaunya. Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, dal atau ta. Contoh kalimat yang tahuna, keterangan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Anda dan nun sukun bertemu dengan huruf dal. Yang tiku, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Jannatin tajri, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Mimma indafiqin, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Lahmal tariyan, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga, ikhfa ausat berarti ikhfa yang pertengahan sengaunya. Bunyinya berada di antara ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Ikhfa ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zal, zai, sin, shin, shad, dot, za, fa, sa atau jim. Contoh kalimat al-salatihim, keterangan nun sukun bertemu dengan huruf shad. Man zalladzi, nun sukun bertemu dengan huruf zal. Man jaa, nun sukun bertemu dengan huruf jim. An daiqin, nun sukun bertemu dengan huruf dot. Man zulima, nun sukun bertemu dengan huruf za. Min fawqikum, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Azwajan salasatan, tanwin bertemu dengan huruf sa. Kemudian C, menerapkan bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki dalam ayat Al-Quran. Setelah mempelajari hukum bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki, sudahkah kalian memahaminya? Mari kita praktekkan hukum bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki dalam surah Al-Bayyinah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.